marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Selanjutnya ini profil pelajar Pancasila, berdiri semuanya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkarya normal, bergotong royong mandiri, kreatif dan bertenaga kritis. Sebelum masuk ke upper seksi, ya, Ibu ingin ngecek dulu. Abdul Hoir, tidak ada. Febrian Bustoni, Fira Jamira, Iqbal Maulana, sekarang kita masuk ke upper seksi dulu sebelum ke materi inti. Siapa yang pernah membantu orang tua membersihkan rumah bersama? Siapa? Angkat tangan. Betul. Yang cewek-cewek sudah pasti ya membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Kalau yang cowok-cowok ini gimana? Gak pernah bantu. Bondi gak pernah? Pernah. Bantu apa biasanya? Nyapu, bersihkan rumah, ngepel. Apalagi kalau yang cowok apa? Bantu apa? Cuci deh. Berkompol apa berkompol itu? Cuci baju, cuci piring, apa lagi? Masak, ya. Nah, apakah kalian pernah bekerja sama dengan teman untuk tugas sekolah? Biasanya tugas sekolah itu apa saja? Tugas kelompok, ya. Terus kalau ada tugas membersihkan kelas, kalian bekerja sama, ya. Kalau mengerjakan tugas individu biasanya kerja sama nggak? Nggak boleh, ya. Nah, kalau tugas kelompok baru boleh. Bagaimana perasaan kalian saat saling membantu? Senang, ya. Terus apa lagi? Dapat pahala. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada rasa tolong menolong di antara sesama? Saling membenci. Terus saling tidak menghormati. Bagus. Dan apa lagi? Jangan takut menjawab, ya. Yuk, apa? Kira-kira kalau tidak ada rasa tolong menolong, saling menjauh. Yuk. Dimusuhi. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada rasa tolong menolong di antara sama? Semua jawaban kalian itu benar, ya. Akan terjadi permusuhan, ya. Terus kalau ada pekerjaan tidak akan cepat selesai, ya. Pekerjaan akan lebih berat. Mengapa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh menolong dalam berbuat kejahatan? Kenapa? Karena berdosa kalau menolong dalam berbuat kejahatan. Betul sekali, Tony. Karena mau dapat pahala kalau menolong dalam kebaikan, ya. Melatih sikap peduli antara sesama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian gotong royong dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku gotong royong di lingkungan keluarga
sosial. Yang ketiga, menceritakan pengalaman pribadi atau orang lain yang mencerminkan semangat gotong royong. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita lakukan ice breaking. Sebelumnya kalian silahkan melihat video berikut. Nah, ini penjelasannya ya. Kita bahas tentang gotong royong. Tadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah membahas tentang pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong. Ya, jadi negara kita Indonesia itu memiliki budaya kerjasama namanya gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari kata gotong dan royong. Gotong di sini artinya adalah bekerja. Menurut kalian gotong itu gimana? Misalnya ada meja yang kecil ya, terus kalian gotong, ya kalian angkat. Nah, berarti kan kalian sedang melakukan suatu pekerjaan, ya kalian bekerja, ya. Makanya gotong itu artinya bekerja. Dan royong berarti bersama-sama. Kalau kalian mengangkat meja kecil tadi itu sendiri, itu berarti gotong. Tapi kalau kalian mengangkatnya bersama-sama, namanya royong. Jadinya gotong royong. Jadi artinya gotong royong adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai dalam gotong royong. Nah, ada nilai persatuan. Kalau kita melakukan gotong royong, apakah benar ada nilai persatuan di dalam gotong royong? Ya, nilai kebersamaan, ya, betul. Ada nilai kebersamaan karena melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Nilai tolong menolong, ya ada ya. Nilai tolong menolong. Kemudian nilai rela berkorban, ada. Apa? Nilai rela berkorban. Misalnya di desa kalian ya ada kegiatan membersihkan makam misalnya, itu kan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama? Bersama. Kemudian di sisi lain kalian punya kepentingan pribadi untuk misalnya ada kegiatan jalan-jalan misalnya, ya. Nah, karena di desa kalian ada kegiatan membersihkan makam, mana yang kalian pilih? Pribadi. Ya. Di mana nilai rela berkorbannya? Ya. Berarti memilih kepentingan bersama. Di situ kalian rela berkorban untuk mementingkan kepentingan bersama daripada pribadi. Nilai sosial, apa maksudnya? Dengan kalian bergotong royong, kalian bisa saling bersosialisasi satu sama lain. Biasanya kalian bisa bertemu sapa, ya, terus berinteraksi, ya kan, bersilaturahmi. Ada nilai sosialisasi di dalam gotong royong. Karakteristik gotong royong. Karakteristik yang pertama, gotong royong merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi belum tentu di negara lain itu ada sifat gotong royong. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
rukun dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau ada gotong royong, maka akan ada sikap saling membantu, ya, sehingga akan mencipta kebahagiaan dan kerukunan, ya, dalam hidup bermasyarakat. Bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Kalau gotong royong, kalian melakukannya secara terpaksa atau sukarela? Sukarela, ya. Apakah mengharapkan imbalan? Tidak. Manfaat gotong royong. Manfaatnya banyak, ya. Yang pertama, menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Nomor tiga, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Di sini ada contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Membersihkan rumah bersama keluarga. Kemudian membantu ibu memasak di dapur. Ini termasuk contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Membantu ibu mencuci peralatan makan. Membantu adik belajar. Contoh gotong royong di sekolah. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan diskusi kelas. Berbagi makanan dan minuman dengan teman. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Dan gotong royong di masyarakat. Apa melaksanakan siskapling ini? Harus? Ya, betul. Melaksanakan kerja bakti dengan masyarakat, membantu korban bencana alam. Tahukah kamu permainan apa saja yang membutuhkan gotong royong? Nih, permainan yang membutuhkan gotong royong. Tarik tambang, ya. Gobak sodor, bagian. Silakan dilihat di biologi. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakan. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi, tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang pembagian kelompok, ya. Di sini ibu membagi kelompok kalian berdasarkan hasil asesmen awal. Sebelum pembelajaran ini ibu pernah memberikan tugas seperti ini, ya. Nah, yang ini ada soal 1 sampai 10. Di sini sudah kalian kerjakan. Dari sini kalian ibu tentukan siapa yang mahir, siapa yang cakap, dan siapa yang perlu bimbingan, ya. Di situ ada keterangannya. Peserta didik yang mahir dalam kelompok menjadi mentor dalam diskusi. Mentor di sini sama seperti ketua yang mengatur kelompok tersebut, ya, jalannya kelompok tersebut. Yang peserta didik cakap dalam kelompok membantu mentor dalam diskusi. Jadi bisa dikatakan wakilnya, wakil ketuanya membantu ketua, ya. Peserta didik yang belum berkembang dibantu mentor untuk memahami materi kebutuhan dan jadi yang perlu bimbingan ini dibantu oleh mentor dan juga wakilnya, ya. Begitu juga yang perlu bimbingan ini harus bertanya, ya, jangan hanya diam saja, ya. Di sini mahirnya ada 4. Ada Atul, Vida, sama Talita. Yang cakap Nabila, Aziza, Vicky, sama Zaki. Yang perlu bimbingan ada Vira, Naila, Hoir, Iqbal, Fahmi, Nurdin, Bustani, sama Wandi. Nah, karena kalian ini satu kelas jumlahnya 16 siswa, jadinya dibagi
dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya 4 siswa. Jadi ada satu yang mahir, satu cakap, dan yang 2 perlu bimbingan. Ya. Kemarin sudah dipilih melalui spin wheel, ya. Dan ini kelompoknya. Ya. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak perlu ada yang minta ganti-ganti ya, kalau ada yang protes, ya. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing yang sudah ada di sini dengan tertib, ya. Silakan. Apakah sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah ya. Yuk minta perhatiannya. Minta perhatiannya. Di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan pada setiap kelompok, ya. Satu kelompok, satu LKPD. Silahkan kepada kelompok 1. Yang kelompok 2. Yang kelompok 3. Silakan yang kelompok 4. Silahkan kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompok masing-masing, ya. Kira-kira di situ apa jawabannya? Ya, dulu. Di sini pertanyaannya, ceritakan kaitan gambar berikut ini dengan kegiatan pembelajaran saat di depan kelas, ya. Di sini sudah ada gambarnya, sudah ada nama gambarnya apa. Kemudian kalian ceritakan di sini, ya. Berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya. Paham? Sudah semua kelompok 1, 2, 3, dan 4? Sudah. Sebelum kalian sampai ke hasil kerja kelompok kalian, mari kita bikin lagi, ya. Yuk. Ini semuanya ikuti yang ada di video. 1, 2, 3. Sekarang kalian presentasikan hasil kelompok kerja
Apa yang menurut kalian sulit yang kalian pelajari?